Qatar 2, Indonesia 0. Apa yang menarik perhatian aku adalah di antara Indonesia dan juga Qatar, negara jiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dan tetap semangat walau dalam keadaan yang terpuruk. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, kita ketahui timnas Indonesia U23 dipaksa harus mengakui kemenangan 2-0 tuan rumah Qatar pada laga pertama grup A Piala Asia U23 tahun 2024. Laga yang berlangsung pada Senin 15 April 2024 ini diwarnai berbagai keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov. Bukan hanya terkait keputusan penalti, namun juga kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner yang terkesan keputusan siluman, tetapi juga sejumlah pelanggaran keras pemain Qatar terhadap pemain timnas Indonesia yang tidak mendapatkan sanksi yang pantas dari sang pengadil lapangan ini. Hal ini menuai kecaman dari publik sepak bola tidak hanya dari tanah air, namun juga dari beberapa negara tetangga seperti dari Malaysia, Vietnam, dan juga dari Thailand. Ini bener-bener semalam nih match bikin gua naik darah ya. Gua gak masalah Indonesia kalah atau apalah. Nih, kartu merah 2 biji itu gak masuk akal anjir. Ivar Jenner cuman segala ngelengkahin pemain Qatar aja. Di kartu merah, kartu kuning kedua. Kartu kuning aja kagak itu, astagfirullahaladzim. Terus soal Ramadan Sananta, ya elah cuma ngegeprak gitu doang. Masa langsung di call kartu merah tuh, emang wasitnya anjing emang sih semalam tuh ya. Dan kalau secara permainan ya Qatar ini biasa aja lah. Harusnya kita bisa menang, bisa nahan seri ya kan. Kita main udah bagus, cuman ada beberapa pemain aja ya kayak Arkan Fikri sama Rio Fahmi lah. Kalau menurut gue yang perlu diganti, perlu dicoba pemain yang lain, sama Witan juga kalau bisa di subs dulu aja. Gue lebih prefer Kelly Stroyer. Dan apalagi ya pokoknya nih, ini gue mau soal match, gue udah kagak mau bahas match. Ini negara sialan nih, ini ngerusak sepak bola nih negara. Masa iya yang ini tiba-tiba penalti, terus tuh wasit kayaknya udah nerima duit haram tuh, emang anjing tuh wasit semalam tuh ya. Nih dia nih wasit yang semalam, gue mau ngasih tahu Thorik Alkatiri jauh lebih bagus daripada lu anjing. Mendingan Thorik Alkatiri wasitnya. Aduh ampun dah. Lu udah nerima duit berapa dari duit Qatar anjing. Sekarang kita bisa tahu kalau Qatar itu anak FIFA dan anak AFC. Ini sebenarnya kompetisi bukan AFC Asian Cup. Kompetisi ini QFC Qatar Cup. Karena yang juara udah pasti Qatar. Nih contohnya nih ya, final aja nih tuan rumah nih ya, Qatar sama Jordania. Masa iya Qatar 3 penalti? Ya ilah, lu kepengen juara amat lu. Mampus dah lu, makan dulu diserang sama netizen Indonesia. Aduh, mampus. Bela-belain begadang. Kirain teh bener gitu. Indonesia lawan Qatar. Nggak taunya ternyata Indonesia lawan, wah sudahlah berharap pertandingan berjalan menarik. Wasit pemimpin dengan adil, nggak taunya jauh dengan yang diharapkan. Gue yakin nih wasit pasti dibayar nih. Wasit pasti dibayar. Kalau nggak dibayar nggak mungkin dia mau memimpin pertandingan. Udahlah, langsung aja kasih pialanya ke tuan rumah Qatar. Sekelas wasit FIFA kayak gini kualitasnya. Dari mulai kartu merah goib, standar ganda, sampai review VAR yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Ini pertandingan paling menggelikan tanda kutip selama aku nonton timnas Indonesia sob. Mungkin ini yang membuat sepak bola Asia sulit untuk maju. Ketika sepak bola Eropa sudah meninggalkan ulur-ulur waktu yang gak perlu dan menjunjung tinggi apa itu fair play. Sementara di sepak bola Asia yang kayak gini-gini malah nambah parah. Sebagai penutup, aku mau mengucapkan selamat buat Qatar U23 yang berhasil menjuarai Piala Asia U23 2024. Selamat. Full time Indonesia kalah dengan Qatar dengan skor 2-0 guys. Dan Indonesia terkena 2 kartu merah guys. Sumpah gue sebel sama ini wasit ya. Ini wasit bener gue sebel banget ya. Pas pelanggarannya Sananta ya, itu dicek lah ya possible red cardnya ya. Tapi ketika pemain Qatar yang melanggar Witan Sulaiman tadi tuh ya, itu tidak dicek sama sekali possible red cardnya guys. Ya ampun, ini Pak Erick Thohir harus
apa ya, ngelaporin ini match ke AFC ya, supaya supaya diselidikin lah nih wasit nih ya, ini wasit nih, ini wasitnya nih. Sumpah gue sebel banget sama lo. Kita benar-benar dirugikan. Ya, laga yang kontroversial dengan keputusan wasit ini juga menuai reaksi dari netizen-netizen negara tetangga, seperti dari Malaysia, Vietnam, dan juga dari Thailand. Qatar 2, Indonesia 0. Ini adalah perlawanan pertama dalam Piala Asia Under 23. By the way guys, kalau korang belum follow lagi channel ni, boleh tekan butang follow sebab aku akan update dekat korang semua pasal Piala Asia Under 23 ni lah. Cakap pasal game semalam, boleh nampak sudah terang lagi kan bersuluh betapa berat sebelahnya referee dengan VAR Qatar ni. Kalau korang ingat, ini negara yang sama yang menang Piala Asia dengan 3 penalti dekat final hari tu. Dalam game kali ni pun diorang dapat penalti yang bagi aku macam very small foul lah kan. Very lenient lah. Penalti tu satu. Lepas tu ada player yang kena kad merah, dibuang padang, dan bagi aku memang player yang Qatar yang kena tackle tu memang berlakon gila lah. Kau boleh menang lah Oscar, K-drama award semua kau boleh menang lah. Dengan lakonan kau tu memang power lah aku cakap kau boleh pergi jauh lah dalam lakonan. Dalam bola sepak aku tak tahulah. Tapi memang guys, memang nampak berat sebelah gila game malam semalam. So Indonesia terpaksa berpuas hati dengan kekalahan 2-0. Fans Indonesia, bagi pendapat korang pasal benda ni. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Okey guys, semalam Piala Asia bawah 23 tahun telah membuka tirainya pada malam semalam. Okey, 2 game aku tengok semalam. Australia lawan Jordan dan juga Indonesia bertemu dengan Qatar, tuan rumah untuk kejohanan kali ini. Apa yang menarik perhatian aku adalah di antara Indonesia dan juga Qatar, negara jiran kita, Indonesia. Dalam perlawanan tu, pada awalnya bagi aku satu perlawanan yang menarik, yang cantik, yang laju, yang bagus telah disajikan oleh kedua-dua pasukan tau. Tapi sehinggalah ke minit yang penghabisan pada separuh masa pertama, penalti telah diberikan kepada pasukan Qatar. Bagi aku penalti itu antara 50-50 lah, sama ada layak penalti ataupun tidak. Sebab kalau tengok daripada video VAR tu memang ada sedikit kekasaran, tapi bagi aku soft punya pelanggaran pada masa tu lah kan. So Qatar dapat penalti. Tapi semuanya berubah tau pada separuh masa kedua. Memang jelas pengadil memang berat sebelah. Nampak sangat pertama sekali bila kad merah dilayangkan kepada pemain Indonesia. Bagi aku, kad kuning kedua tu memang tak sepatutnya lah berlaku. Sebab bukan ada tackle yang berat pun. Tapi bagi aku macam tak kena benda tu. Tapi dibagi kad merah juga. Dan benda tu merentap semangat pasukan Indonesia. Lepas tu, tackle yang dilakukan oleh Qatar yang bagi aku memang sepatutnya kena dapat red card. Kalau tengok coach Sintayong pun dia pun bantah sehingga dia dapat kad kuning masa tu. Bagi aku pengadil malam tadi memang berat sebelah lah. Memang banyak kejadian-kejadian ataupun sinetron yang berlaku tadi yang tidak menyebelahi pasukan Indonesia. Apapun kekalahan tetap kekalahan. 2-0 untuk Indonesia. Comeback balik untuk perlawanan kedua, akan bertemu dengan Australia. Aku tengok Australia main semalam pun tak adalah bagus sangat pun. Boleh challenge. Dan apa yang berlaku pada Indonesia ni sebenarnya dah berlaku dekat Malaysia masa friendly yang baru-baru ni. Sama juga dicurangi oleh pengadil ataupun dalam bahasa Indonesia dia wasit. Wasit telah mencurangi perlawanan itu untuk kita. Malaysia dan Indonesia sama nasib dia. Itulah dia. So comeback balik bertemu dengan Australia. InsyaAllah Indonesia akan mencapai kemenangan. Good luck to Indonesia. Ya, jika dilihat dari segi penguasaan bola, Timnas Indonesia unggul 56% dibandingkan Timnas Qatar. Namun apapun hasil pertandingan melawan Qatar,
Garuda Muda harus bangkit karena masih ada 2 pertandingan melawan 2 tim kuat Australia dan juga Yordania. Sehingga bagi para pendukung Timnas Indonesia, mari kita tetap mendukung Garuda Muda Timnas Indonesia U23 dengan doa agar Indonesia bisa menunjukkan kiprahnya di Piala Asia U23 ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.